Saya sudah mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidup saya. Keajaiban yang tidak mungkin saya alami, ternyata benar-benar saya alami. Itulah kenapa saya membuat video Undang Grisel di Muhammad Ismail Blessing. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, sharing bahwa ternyata nasib itu adalah bisa kita ubah. Nasib itu adalah bisa kita restart lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat kedalaman diri Anda, merasakan kedalaman perasaan Anda. Sadari sebenarnya Anda bergerak di mana? Bergerak di skala kesadaran power kan? Atau skala kesadaran force? Inilah yang perlu harus sahabat ketahui untuk bisa mengubah nasib. Halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa, sahabat saya. My life is my blessing. Nah, kali ini kita akan sharing membahas tentang bagaimana sih mengubah nasib kita. Jadi sahabat saya, mengutip dari kata-kata dari Jack Ma yang mengatakan bahwa jika Anda lahir dalam keadaan yang sangat miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda mati dalam keadaan miskin, itu 100% salah Anda. Saya tertarik membahas dari apa yang dikatakan oleh Jack Ma ini, karena sebenarnya mengubah nasib itu adalah sebuah hal yang kontroversial menurut saya dan menurut banyak orang juga pastinya, karena banyak dari kita yang mengatakan bahwa nasib saya memang sudah jelek, saya memang sudah ditakdirkan untuk miskin, dan garis tangan saya tentunya tidak ada keturunan, tidak ada garis tangan orang kaya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa kaya? Well, benarkah demikian? Survei membuktikan sahabat saya bahwa banyak dari mereka yang pengusaha, konglomerat, dan orang yang sangat sukses di bidangnya bukan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dan tentu saja garis tangan mereka pun bukan garis tangan dari orang-orang kaya. Tetapi kenapa mereka bisa mengubah nasib mereka? Bisa kita sebut contohnya seperti Andrew Carnegie. Kemudian Pak Tung juga bukan dari keluarga yang sangat kaya. Nah, Anthony Robbins juga adalah salah satunya. Jack Ma, dan masih banyak lagi mereka yang bukan berasal dari nasib yang sangat baik. Tetapi pada kenyataannya kenapa sih mereka bisa mengubah nasib mereka, sahabat saya? Yuk, boleh dong di komen di kolom komentar nasib Anda seperti apa, dan bagaimana ingin Anda mengubah nasib Anda. Dan sahabat saya tidak usah terlalu muluk-muluk ya, dan saya juga tidak tahu perjalanan kisah seseorang bagaimana mengubah nasibnya. Nah, berbicara tentang mengubah nasib, di episode mengubah nasib, di episode pertama saya juga sudah sharing, saya bukan berasal dari keluarga yang sangat kaya, justru sebaliknya saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan bahkan bisa dikatakan sangat jauh dari harapan, dan bahkan sangat tidak mungkin bisa mewujudkan kekayaan itu. Sampai pada akhirnya saya menyadari ini. Saya menyadari bahwa apa sih yang membuat ketakutan itu? Apa
Apa sih yang membuat orang itu sangat susah untuk mengubah nasibnya? Apa sih yang membuat orang itu sangat susah untuk move on dari nasibnya? Ini sahabat saya berbicara untuk mengubah nasib. Ada sebuah buku yaitu Think and Grow Rich yang saya baca dari Napoleon Hill yang mengatakan kebanyakan mereka itu sangat tidak bisa mengubah nasib itu adalah karena mereka ketakutan, takut dan khawatir. Ini adalah momok sebenarnya yang paling utama untuk kita bisa mengubah nasib. Kenapa? Ada apa dengan ketakutan? Ada apa dengan kekhawatiran ini? Kenapa sampai-sampai inilah yang menjerumuskan orang tetap miskin? Oh, menjerumuskan orang tetap miskin. Sahabat saya, jawabannya itu adalah karena ketakutan itu adalah rasa doamu yang sesungguhnya. Well, kalau banyak dari itu yang mengatakan nggak mungkin dong doa kita yang jelek-jelek. Pasti kita kan meminta doa yang baik-baik. Jadi cakep kotor apa yang kamu katakan? Rasanya itu adalah doamu. Nah, itu adalah sebuah apa yang dikatakan oleh Greg Braden. Masalahnya adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika saya mengalami banyak ketakutan dan saya berdoa, saya seorang Katolik, saya sangat intens saat itu ketika saya berada di dalam masalah. Saya berdoa doa novena, saya berdoa dengan doa rosario, bahkan saya melakukannya di jam-jam tertentu, jam 12 malam, jam 3. Tapi kenapa nasib saya tidak berubah? Bahkan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia berada di detik-detik penyaliban. Yang dikatakan Yesus itu adalah akhirnya yang kutakutkan itu pun telah tiba. Nah, sama seperti apa yang saya rasakan ketika saya lebih banyak merasakan hal-hal yang takut, hal-hal yang khawatir. Padahal doa saya adalah doa yang baik-baik saja, doa yang indah-indah saja. Tuhan berikan saya rezeki, tolong bantu saya melewati masalah ini. Tuhan tuntun saya. Itu adalah doa saya pastinya ketika saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi yang terjadi apa, sahabat saya? Yang terjadi adalah justru sebaliknya. Justru sebaliknya saya katakan kekhawatiran saya yang terjadi. Justru sebaliknya apa ketika saya mendoakan hal-hal yang baik, tetapi kenyataannya tidak seperti itu yang baik. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Karena doa saya itu adalah apa yang saya ucapkan mulut per mulut, tetapi bukan apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan setiap hari itu adalah kekecewaan, amarah, benci. Bahkan setiap hari itu saya selalu ngedumel. Saya selalu akan mengatakan, kenapa nasibku seperti ini ya? Aduh, kalau bukan karena dia, awas saya. Mungkin nasibku nggak seperti ini. Ini mungkin salah si bla bla bla. Memang ngacak. Kau tengok itu. Dan perkataan itu selalu saya ulang, sampai saya tidak menyadari itu masuk ke pikiran bawah sadar saya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Dr. Greg Braden, Dr. Joe Dispenza, dan bahkan Dr. Bruce Lipton yang mengatakan itu memang adalah pasal itu adalah doamu. Efek Bruce Lipton mengatakan efek placebo, ya efek placebo.
Artinya apa? Apa yang kita doakan dengan apa yang kita yakini itu sangat kontras. Dan ingat, magnet atau jantung kita ini adalah gelombang elektromagnet yang sangat besar pengaruhnya. Saya berikan contohnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, ketika ada teman kita yang mulai rese sama kita, atau ketika ada teman kita yang melakukan sesuatu yang membuat kita menyakiti kita, gelombang rasa kita sudah terasa di sini. Apalagi lah, rasa-rasa yang kita lakukan. Jadi sahabat saya, inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, termasuk saya sendiri. Ketika ternyata apa yang saya takutkan itu telah tiba. Dan di video saya masalahmu adalah berkatmu. Di situ saya mengungkapkan semua apa yang menjadi beban masalah saya. Dan bagaimana pada akhirnya saya move on, dan bagaimana pada akhirnya saya mengubah nasib saya. Nah, kalau Anda mau tahu, boleh dong di search di channel kita. Di situ semua sudah saya ungkapkan. Masalahnya adalah berkat. Nah, sahabat saya, inilah permasalahan yang sangat pelik di antara yaitu ketidaksadaran. Inilah yang membuat kita, kenapa kita sangat susah mengubah nasib kita. Jadi sahabat saya, ketakutan, kekhawatiran itu adalah momok yang paling utama yang menyerang pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran dan perasaan kita ini sudah diserang, sudah dilumpuhkan, sudah dimatikan oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, di situ kita no action. Makanya di video saya, take it action, dan percaya pada intuisimu. Itu adalah sebuah video yang saya sharing bagaimana kita belajar untuk berani untuk take it action. Ya, ketakutan, kekhawatiran itu adalah momok yang paling utama yang bisa membunuh sebuah keyakinanmu. Dan ketika kamu tidak memiliki sebuah keyakinan, percaya sahabat saya, nasib Anda tidak akan pernah berubah. Apa yang membedakan orang yang bekerja keras tetapi hasilnya tidak ada sama sekali dengan orang yang bekerja cerdas tetapi hasilnya sangat luar biasa? Yang membedakan itu adalah keyakinan. Jadi sahabat saya, kalau mama saya tidak pernah memiliki sebuah keyakinan, saya harus bisa menyekolahkan anak saya. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa menyekolahkan anak saya. Nah, itu adalah satu versi. Dan bila kita bandingkan dengan versi yang lainnya adalah, saya mau menyekolahkan anak saya, tapi gimana caranya? Penghasilan kita selesai. Aduh, utang saya ini sudah berapa? Apalagi menurut anak saya. Dan Anda kali-kalikan dengan logika Anda. Percaya, Anda tidak akan memiliki sebuah keyakinan. Yang ada adalah ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika ketakutan sudah menyerang Anda? Percaya sahabat saya, Anda tidak akan pernah bisa mengubah. Well, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bagi kepada sahabat saya. Ketika antara mind dan heart dan soul kita, mind, heart, soul itu adalah kunci dari segala
kesuksesan kita untuk mengubah nasib. Kenapa? Ini begini saya baca. Ketika ada sebuah perasaan kita, dan percaya, saya yakin juga sahabat saya pasti akan pernah merasakan, yaitu mind kita berbicara ketika kita berada di dalam sebuah dilema, ketika kita berada di dalam sebuah masalah apa? Banyak masalah itu. Contohnya masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah keluarga, masalah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan tentu saja ketika kita mengalami sebuah masalah yang pelik, apa yang pada umumnya kita lakukan? Pada umumnya adalah kita terlalu banyak memikirkan. Benar nggak? Benar? Tidak hanya sahabat saya juga demikian. Saya bermain dalam area mind, dalam area pikiran. Saya bermain gitu. Dan apa yang terjadi ketika saya berada di dalam area mind? Tentu saja pikiran saya berkata, dan bahkan Anda berdoa, ya Tuhan, saya sangat khawatir. Dan inilah yang selalu Anda lakukan. Gimana? Aduh, aduh, kok bisa ya mereka seperti itu? Nah, Anda akan masuk ke dalam zona kesadaran Dr. J. Hawkins, yaitu kesadaran post itu, merasa bersalah. Apa ketakutan? Apa itu skala kesadaran dari Dr. J. Hawkins? Nah, nanti akan kita bicara, akan kita bahas. Oke, atau kalau Anda mau tahu apa itu, silahkan Google di internet, banyak itu skala kesadaran. Nah, disinilah Anda berada di dalam ketakutan, merasa bersalah, dan merasa bersalah itu adalah sebuah skala kesadaran yang sangat rendah setingkat dengan kematian. Kenapa? Karena Anda tidak percaya, Anda tidak memiliki sebuah energi. Energi Anda sangat rendah sekali. Bahkan katanya itu satu level lebih besar dari kematian. Bayangkan kalau merasa besar. Aduh, kenapa ya aku seperti ini? Kenapa ya hidupku seperti ini? Memang hidupku adalah hidup yang tidak berarti. Itu adalah sebuah kata-kata yang Anda ungkapkan, yang secara tidak langsung, tidak Anda sadari, Anda sudah memberi vitaminnya, Anda sudah memberi pupuk kepada kekalahan. Dan coba kita buka lebar apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi adalah kita mengatakan relax, just relax. Tentu saja main Anda akan menyanyikannya. Relax. Bagaimana mungkin saya relax dengan masalah yang begitu banyak? Bagaimana mungkin saya bisa relax dengan ekonomi yang begitu luar biasa? Bagaimana mungkin saya bisa relax dengan beban yang makin menggigit? Nonsense. Benar? Pasti dunia akan menyenangkan. Dan hati Anda akan tetap mengatakan, just relax. Dan pikiran Anda akan mengatakan, saya sudah benar-benar kehilangan. Saya sudah benar-benar kehilangan.
Itulah yang dikatakan oleh pikiran saya. Saya sudah tidak mempunyai apa lagi. Saya sangat kecewa. Saya sangat sakit. Dan Anda just follow me. Ikuti saya. Saya akan menuntunmu. Mata hati kita yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Nah, seringkali kita tidak menyadarinya. Kita tidak mempercayai intuisi kita. Ketika hati kita mengatakan just follow me, pikiran kita akan bekerja. Aku mengikuti kamu. Tetapi hati itu penyesalan. Bagaimana caranya kau menyelesaikan masalah ini? Bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari jeratan ini? Itu adalah apa kata dan pikiran Anda akan menolak ketika hati Anda mengatakan just follow me, ikuti saya. Intuisi Anda akan membuka jalannya. Bagaimana caranya Anda agar bisa keluar dari masalah Anda? Lagi-lagi pikiran Anda akan menolak dan mengatakan saya belum pernah berada di sana. Tidak masuk akal jika saya melakukan itu. Dan mustahil itu adalah sebagai pembenaran penyangkalan dari hati Anda oleh pikiran Anda. Dan kemudian trust me, you will love it. Percaya kepada saya, kamu akan mencintai. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak bisa menyelaraskan pikiran dan perasaan kita? Disinilah masalah terbesar kita. Keajaiban hidup tidak akan pernah terjadi, sahabat-sahabat. Tidak akan pernah terjadi keajaiban. Kenapa? Karena alam tidak akan pernah bekerja. Tuhan yang begitu yang Anda percayai tidak akan pernah menunjukkan keajaiban, karena hati Anda penuh tekanan. Pikiran Anda juga penuh dengan kerumitan, sehingga yang terjadi adalah semakin kita mendayung sampai semakin letih kita, dan hasilnya tentu saja tidak sempurna dan kita. Itulah kenapa saya mengatakan bekerja keras tidak akan bisa mengubah nasib Anda tanpa mempunyai sebuah komitmen, keyakinan, tujuan yang ingin Anda capai. Percaya, lakukan sendiri. Nah, itulah kenapa sahabat saya, nasib kita, kalau Anda mempertanyakan kenapa nasib saya belum berubah, coba ubah cara Anda memandang diri Anda sendiri. Ubah cara Anda memandang persepsi Anda. Karena inilah yang perlu kita pahami. Skala kesadaran Dr. J. Hawkins, power versus force. Ketika kita menginginkan sebuah keinginan, tetapi kita berada di dalam skala kesadaran force, kita sangat mudah sekali untuk mengubah nasib. Tetapi yang terjadi ketika kita mengubahnya skala kesadaran kita di skala kesadaran power, disinilah keajaiban itu bekerja. Saya jujur, saya sudah mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidup saya.
keajaiban yang tidak mungkin saya alami, ternyata benar-benar saya alami. Itulah kenapa saya membuat video Tinggal Grisel di Muhammad Ismail Basim. Kenapa? Karena saya ingin berbagi sharing bahwa ternyata nasib itu adalah bisa kita ubah. Nasib itu adalah bisa kita restart lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat kedalaman diri Anda, melihat kedalaman, merasakan kedalaman perasaan Anda. Sadari sebenarnya Anda bergerak di mana? Bergerak di skala kesadaran power kan? Atau skala kesadaran force? Inilah yang perlu harus sahabat ketahui untuk bisa mengubah nasib. Oke? Itulah kenapa di video saya banyak sharing tentang meditasi. Karena meditasi adalah cara untuk membuat Anda lebih sukses. Bagaimana caranya? Apakah dengan Anda duduk diam tenang, mata tertutup, kaki bersila dan tangan di kaki dan tiba-tiba nasib Anda berubah? No, bukan seperti itu caranya. Tetapi caranya adalah dengan cara mensadang atau menarik pikiran sadar Anda dan menaikkan pikiran bawah sadar Anda. Karena disinilah kesuksesan dari orang-orang yang sangat sukses, yaitu mengaktifkan pikiran bawah sadar. Jadi sahabat saya, Anda tahu kenapa banyak dari director atau manajer atau owner sebuah perusahaan selalu membuat program kerja. Karena program kerja itu adalah cara mereka mendoakan yang selaras dengan tindakan untuk kemajuan perusahaan mereka atau untuk mengubah nasib mereka dengan lebih baik. Oke sahabat saya, demikian sharing kita tentang bagaimana cara mengubah nasib, dan ini adalah cara mengubah nasib yang kedua, part kedua. Semoga ini bisa membantu sahabat saya untuk bisa belajar bagaimana mengubah nasib. Karena jujur saja sahabat saya menyatakan saya pernah berada di level kemiskinan yang sangat, bahkan di part pertama saya sudah mengatakan bagaimana rasanya saya harus menghadapi cacian orang tetangga gara-gara saya menonton dari balik pintu mereka. Itu adalah perasaan yang sangat sakit sekali. Dan karena itulah saya ingin berbagi. Saya senang sekali berbagi kepada sahabat saya agar kita bisa mengubah nasib kita. Nasib itu ada di tangan kita, benar. Nasib itu ada di dalam pikiran yang Anda percaya, di dalam sebuah keyakinan Anda itu benar. Nah, bagaimana caranya agar mengubah nasib itu benar-benar terlaksana di dalam Anda? Ya, ikuti terus. Karena saya Tinggal Grisel, channel yang sharing untuk bisa kita belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkah. Bye-bye.